Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggraini dengan NIM 1923137 dari Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu untuk memenuhi tugas UAS dasar ilmu pendidikan. Nah, yang terhormat Ibu Dr. Neni Mahyudin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Jauh sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata banyak tokoh Indonesia yang memiliki pemikiran yang maju, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, beberapa tokoh pendidikan pribumi yang memberikan warna pendidikan sampai saat ini. Tokoh-tokoh tersebut adalah insan-insan bermartabat yang memperjuangkan pendidikan dan sekaligus pejuang kemerdekaan yang mana berjuang untuk melepaskan cengkeraman penjajah dari bumi Indonesia. Di antaranya ada 4 tokoh. Untuk tokoh yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebelumnya bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang mana lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah salah satu putra terbaik negeri ini, yang mana beliau memiliki pemikiran yang sangat maju pada zamannya, yang mana memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Hasil pemikirannya hingga saat ini masih relevan, yang mana inti dari pemikirannya tersebut adalah memajukan bangsa tanpa membedakan ras, budaya, dan bangsa. Melihat buah pemikiran tersebut, betapa pikirannya sampai saat ini masih relevan. Nah, ajaran Ki Hajar Dewantara yang saat ini masih dipakai sebagai lambang Departemen Pendidikan Nasional atau Dekdiknas, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang mana berarti seorang guru hendaknya memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Ingmadya Mangunkarso, yang mana berarti seorang guru harus terus membuat inovasi dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir ada Tut Wuri Handayani, yang berarti seorang guru harus dapat membangkitkan motivasi dan memberikan dorongan kepada peserta didiknya untuk terus maju, berkarya, dan berprestasi. Ternyata semboyan tersebut sampai saat ini pun masih relevan. Meskipun jika kita perhatikan, ada beberapa guru yang kurang paham mengenai falsafah ini. Nah, seorang pendidik harus menjadi teladan bagi anak didiknya dalam berbagai hal, sehingga guru dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Nah, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang berjasa di bidang pendidikan, dan beliaulah yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Karena jasanya yang sangat besar tersebut, maka sampai saat ini pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tanggal ini diambil dari hari lahirnya beliau. Lalu, penyelenggaraan Taman Siswa didasarkan pada asas pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ada 5. Yang pertama, asas kemerdekaan. Yang kedua, asas kodrat alam. Yang ketiga, asas kebudayaan. Yang keempat, asas kebangsaan. Dan yang kelima, asas kemanusiaan. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama, lalu anggota dan wakil ketua DPA atau anggota parlemen, dan mendapat gelar Dr. Honoris Causa. Nah, dalam ilmu kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember pada tahun 1956. Dan Ki Hajar sendiri meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Beliau telah memberikan karya terbaiknya kepada nusa dan bangsa. Semboyan Tut Wuri Handayani yang diabadikan sebagai lambang dan semboyan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, yang kedua ada Muhammad Syafi'i. Bapak Muhammad Syafi'i adalah seorang yang berdarah Minang, namun dilahirkan di Kalimantan Barat. Ia dilahirkan di daerah Natan pada tahun 1985. Ayah beliau bernama Mara Sultan dan ibunya bernama Khadijah. Nah, Syafi'i berhasil menamatkan pendidikan dasarnya di sekolah rakyat pada tahun 1908.
Lalu ia pun meneruskan pendidikannya ke sekolah raja atau sekolah guru dan lulus pada tahun 1914. Nah, pendidikan hidup harusnya mengharuskan dirinya hijrah ke Jakarta dan menjadi guru pada sekolah Kartini selama 6 tahun. Nah, di sela-sela kesibukannya, beliau menyempatkan diri untuk belajar menggambar. Ia aktif dalam pergerakan Budi Utomo serta membantu pergerakan wanita putri merdeka. Nah, pada tanggal 31 Mei 1922, Muhammad Syafi'i berangkat ke negeri Belanda untuk menempuh pendidikan atas biayanya sendiri loh. Nah, beliau belajar selama 3 tahun dan memperdalam ilmu musik, menggambar, pekerja tangan, sandiwara, dan termasuk dalam memperdalam pendidikan dan keguruan. Lalu, pada tahun 1925, beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya. Nah, sekembalinya dari Belanda, Syafi'i menerapkan ilmunya dengan mengelola sebuah sekolah yang kemudian dikenal dengan INS Kayu Tanam. Nah, sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam, sebab sekolah ini didirikan di Kayu Tanam atau daerah nama desa kecil di Sumatera Barat. Nah, sedangkan INS itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang merupakan akronim dari Indonesia's Netherlands School, yang mana INS Kayu Tanam ini didirikan pada tahun 1926. Pada saat itu memiliki 75 orang siswa yang terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 1A dan kelas 1B. Lalu gedung sekolah INS Kayu Tanam dibangun sendiri oleh siswa pada tahun 1927, yang mana pada saat itu terbuat dari bambu beratapkan rumpia. Nah, karena membutuhkan lahan yang luas, maka pada tahun 1937 dipindahkan ke pelabuhan yang kurang lebih 2 km dari Kayu Tanam. Lalu karena kemajuan yang terus berkembang dengan terbangunnya asrama kapasitas 300 orang dan 3 perumahan untuk guru dengan jumlah murid saat itu 60 orang. Nah, asrama dilengkapi dengan 1 ruang makan dan dapur, lalu restoran, gedung koperasi, lapangan tenis, kolam renang, taman baca, lapangan, ruang ibadah, ruang teori dan praktik, dan sarana prasarana lainnya. Adapun tujuan sekolah ini diantaranya yang pertama untuk mendidik anak-anak agar mampu berpikir secara rasional, lalu yang kedua mendidik anak-anak agar mampu bekerja secara teratur dan sungguh-sungguh, lalu yang ketiga mendidik anak-anak agar menjadi manusia yang berwatak baik, yang keempat menanamkan rasa persatuan Muhammad Syafi'i untuk menanamkan rasa persatuan. Nah, beliau meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1969. Meskipun sudah tiada, namun jasa-jasa beliau tidak akan pernah dilupakan, apalagi para lulusan dari INS yang tersebar ke berbagai pelosok tanah air, yang mana tentu saja kiprahnya sangat besar bagi pembangunan bangsa dan negara. Lalu yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khatib tetap di Masjid Agung Yogyakarta. Nah, ketika lahir, Abu Bakar memberi nama si anak dengan nama Muhammad Darwis. Pembentukan ide dan aktivitas baru pada diri Ahmad Dahlan tidak dapat dipisahkan dari proses sosialisasi dirinya sebagai pedagang dan ulama, serta dengan alur pergerakan sosial keagamaan, kultural, dan kebangsaan yang sedang berlangsung di Indonesia pada abad ke-20. Nah, sebagai seorang pedagang sekaligus ulama, Ahmad Dahlan sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di residensi Yogyakarta maupun daerah lainnya seperti Periangan, Jakarta, Jombang, Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Rembang, Semarang, Kudus, Pekalongan, Purwokerto, dan Surakarta. Tempat-tempat itulah ia bertemu dengan para ulama, sebagai pemimpin lokal maupun kaum cerdik cendekia lainnya yang sama-sama menjadi pedagang ataupun yang tidak sama.
Lalu pada pertemuan-pertemuan itu mereka berbicara tentang agama Islam, masalah umum yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang secara langsung berhubungan dengan kemunculan, kestatisan atau keterbelakangan penduduk muslim pribumi di tengah-tengah masyarakat kolonial. Nah, dalam konteks pergerakan sosial keagamaan, budaya, dan kebangsaan, hal ini diungkap dengan adanya interaksi personal maupun formal antara Ahmad Dahlan dengan organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Jamiah Khair. Yang walaupun hubungan formal dan organisasi ini dicirikan kemudian, terutama dengan Budi Utomo. Nah, secara personal, Ahmad Dahlan ini mengenal organisasi Budi Utomo melalui pembicaraan atau diskusi dengan Joyo Sumarto atau seorang anggota Budi Utomo di Yogyakarta yang mempunyai hubungan dekat dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan seorang pemimpin Budi Utomo yang tinggal di Ketandan, Yogyakarta. Nah, melalui Joyo Sumarto ini, kemudian Ahmad Dahlan berkenalan dengan Dr. Wahidin secara pribadi dan sering menghadiri rapat anggota maupun pengurus yang diselenggarakan oleh Budi Utomo, walaupun secara resmi ia belum menjadi anggota di organisasi ini. Nah, setelah banyak mendengar aktivitas dan organisasi Budi Utomo melalui pembicaraan pribadi dan kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan resmi, Ahmad Dahlan pun kemudian secara resmi menjadi anggota Budi Utomo pada tahun 1909. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh Islam yang giat memperjuangkan umat Islam melalui pendidikan. Nah, dia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi beliau mendirikan Muhammadiyah ini. Di antaranya yang pertama, umat Islam tidak memegang teguh dan Al-Quran dan hadis Nabi sehingga menyebabkan perbuatan syirik yang semakin merajalela. Lalu yang kedua, keadaan umat Islam yang sangat menyedihkan akibat dari penjajahan. Lalu yang terakhir, yaitu persatuan umat Islam semakin menurun. Lalu, organisasi Muhammadiyah ini didirikan dan aktif dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan sekolah pada semua jenjang pendidikan dan tersebar ke berbagai pelosok tanah air. Tujuannya adalah terwujudnya manusia muslim berakhlak, cakap, percaya diri, dan berguna bagi masyarakat dan negara. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1923 pada usianya yang ke-55 tahun. Nah, untuk tokoh yang keempat yaitu Ibu Rahmah El Yunusiah. Nah, beliau merealisasikan pemikirannya berupa pendirian sekolah bagi perempuan. Hal itu berupa tanggapan pada situasi pada masa itu yang sejalan dengan teorinya Arnold J yang berbunyi challenge and response. Nah, sedangkan tujuan dari pendidikannya adalah untuk mencerdaskan kaum perempuan agar pendidikan pada masa itu tidak berpusat pada laki-laki. Dengan demikian hal ini berjalan dengan teori feminisme, yaitu teori pasca strukturalis dan postmodernisme. Nah, beberapa hambatan pada kaum perempuan di Indonesia pendidikan pada saat itu belum berpihak pada kaum perempuan dan dapat pula ditemui dalam bidang lainnya, misalnya dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang pekerjaan. Lalu perusahaan masih banyak belum memberi lapangan pekerjaan bagi para perempuan. Nah, angka perempuan menganggur lebih tinggi dan dapat ditemui di mana-mana dibandingkan laki-laki. Kalaupun perempuan banyak ditemui bekerja, tetapi tidak resmi, dan itu bukan berarti gudang diskriminasi. Lalu, angka kaum perempuan yang upahnya tidak dibayar oleh perusahaan mencapai 41,3% lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 10%. Hal ini menjadi bukti beban yang diterima perempuan di luar rumah. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.